Oke, saya akan menyampaikan ini dulu, nanti meminta bantuan Dr. Doni. Bapak Ibu, gambar ini itu template yang sudah kita desain saat putra-putri masuk ke program entrepreneurship sampai lulus. Dan saat lulus itu mereka bukan tiba-tiba ya, karena berproses selama 8 semester sudah akan punya bisnis. Kok bisa? Nah ini template-nya. Dan ini akan diterapkan oleh Dr. Doni. Ya, Bapak Ibu. Template. Ini bukan sekedar template konsep. Kenyataan bahwa program studi kita sudah melahirkan, sudah meluluskan ratusan mahasiswa. Jadi template ini works, berhasil. Dan tidak sedikit, kalau nanti akan kami perlihatkan bukti-buktinya, mereka ini sudah punya bisnis yang sudah prominent, yang sudah baik, yang sudah bagus, yang sudah berjalan. Baik, Dr. Doni, kami saya diundang, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Omar. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi metode pembelajaran di kami itu ada yang disebut dengan experiential based learning. Apa itu experiential based learning? Setiap mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 memiliki mata kuliah yang langsung wajib dipraktekkan. Dan prakteknya ini memiliki yang namanya indikator capaian. Jadi setiap mata kuliah itu selalu ada pengukuran. Setiap semester itu selalu ada pengukuran capaian dari masing-masing mata kuliah. Saya mencoba mensederhanakan ya Bapak Ibu ya. Jadi gini ceritanya. Mahasiswa CP itu kan wajib memiliki bisnis agar dia bisa lulus. Pertanyaannya, kapan mereka memulai bisnis? Jawabannya kita bisa lihat dari semester 1. Bapak Ibu di sini ada semester 1 dan semester 2. Semester 1 dan semester 2. Ya, semester 1 dan semester 2 ada satu kegiatan wajib untuk mahasiswa yang perlu diikuti yang disebut dengan living lab. Tidak berbayar, tetapi semua mahasiswa wajib mengikuti. Gimana kalau mahasiswanya malas? Itu sudah di-embed di mata kuliah. Jadi semester 1 sama semester 2 mata kuliah semua yang ada di Prodi CP mengarah kepada living laboratory. Bagaimana caranya mahasiswa mengeluarkan ide di semester 1 dan semester 2. Jadi ada teorinya di semester 1, semester 2 di bangku kuliah. Lalu ada prakteknya, yaitu kegiatan aktif mahasiswa dalam bentuk living laboratory. Dan yang ketiga ada laporannya dalam bentuk SRL, Startup Readiness Level. Startup Readiness Level merupakan cara mengukur bisnis mahasiswa atau cara mengukur sebuah bisnis berjalan atau tidak. Itu ada tahapannya. Tahapannya itu adalah dimulai dari SRL 1 sampai SRL 8. Semester 1 dan semester 2 artinya kita mengukur keberhasilan teori di kelas dan juga praktek di lapangan dengan living laboratory, diukur dengan dokumen yang mereka wajib submit di SRL 1, 2. Jadi mahasiswa itu tidak terpaku dengan teori saja. Mereka akan kita minta untuk melaporkannya secara praktikum. Dan semuanya sudah tertulis di dashboard yang disebut tadi ya SRL. Lalu yang kedua, setelah mahasiswa mengetahui ide bisnisnya apa, diungkapkan nanti ke kami dan dilaporkan, dan indikatornya jelas. Karena setiap SRL 1 misalkan, itu untuk mengukurnya ada 5 indikator. Ya, mengukurnya ada 5 indikator. Pertama, mahasiswa catat berbicara di depan umum dibuktikan dengan video yang wajib diupload di YouTube, laporannya diklaim ke dosen. Kalau dia nggak laporan itu berarti SRL 1 belum tercapai. Jadi di SRL 1 itu ukurannya masing-masing ada. Satu SRL bisa 5 sampai 10 indikator wajib dilakukan oleh mahasiswa. Pak, gimana kalau misalkan mahasiswanya belum selesai SRL? Akan kita tagih terus.
Biasanya sih ancamannya sederhana. Mau lulus mata kuliah nggak? Mau kerjain, nggak sederhana. Jadi kita melihat proses mereka. Ya. Lalu berikutnya ada semester 3 sampai semester 5. Mohon ditambahkan, kegiatan living laboratorinya itu berupa apa, Pak? Oh iya, living laboratory itu kegiatan praktikum mahasiswa. Jadi mereka berkomunikasi dengan para manajer, berkomunikasi dengan perusahaan terkait dengan ide bisnis. Ya, jadi mereka itu langsung praktek. Misalkan nanti ada tugas dari dosennya, silakan kamu melakukan wawancara bisnis untuk memunculkan ide. Tahapannya cukup untuk 1 sampai 2 semester. Kurang lebih seperti itu, dan goalnya wajib mahasiswa menyampaikan idenya seperti apa sih. Ya, kurang lebih seperti itu untuk living laboratory. Selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke semester 3 sampai 5. Semester 3 dan 5 artinya di situ ada SRL 3, 4, 5 yang perlu dilaporkan oleh mahasiswa. Perlu diingat, satu SRL indikatornya bisa 5 sampai 10 bukti yang perlu mereka submit. Teorinya dapat nggak? Tetap dapat. Teori di kelas semester 3, 4, 5. Tapi ada kegiatan wajib yang perlu mahasiswa lakukan di semester 3, namanya prototyping. Semester 5 namanya business pitch. Nah, jadi mahasiswa itu kan perlu membuktikan atau mengerjakan SRL 3 tadi ya. SRL 3 ini dibuktikan dengan mereka melaksanakan pameran. Jadi menciptakan satu produk atau jasa, lalu melaksanakan pameran produknya. Dan itu sudah kita sediakan. Tidak berbayar semua ya, itu sudah kita sediakan, sudah kita mapping. Cukup ide bisnis yang dibuat di semester 1 sama 2 realitakan dalam sebuah produk atau jasa. Namanya prototyping. Nah, apakah itu wajib? Wajib. Karena semua itu akan nyangkut ke masing-masing mata kuliah. Jadi mahasiswa nggak bisa menghindar, dan mahasiswa nggak mungkin lupa. Karena kan ketemu sama dosennya kan, dosennya nanti ngingetin, jangan lupa ada kegiatan ini ditunggu di ruang sekian gitu. Ya. Dan yang namanya praktikum terkait dengan prototyping, mahasiswa tersebut wajib melaporkannya tetap sama ya di SRL. Jadi prototyping dilaporkannya di SRL 4, di SRL 3 dan di SRL 4. Lanjut semester 5. Masuk ke SRL 5. Dibuktikan dengan mahasiswa presentasi dari proposal bisnisnya kepada para manajer. Jadi nanti kita akan menyiapkan puluhan manajer atau bisnis coach atau mentor itu dari luar semuanya. Kurang lebih pelaksanaannya seperti ini. Di sini adalah para audiens beserta para manajer di depannya. Mereka presentasi langsung seperti apa yang saya lakukan. Nanti mereka akan memberikan masukan. Sekiranya dari mereka ada yang tertarik gitu ya, ini kayaknya ide bisnisnya visible, boleh bekerja sama. Yang nggak boleh adalah mahasiswa bekerja sama dengan dosen arah hukumnya terkait dengan bisnis. Ya, jadi walaupun kita dosennya ada yang berbisnis juga, ada yang bisnis di fashion, ada yang bisnis di kuliner, saya berbisnis di spray gitu ya, ada juga yang bisnisnya di jasa. Kita dilarang bekerja sama dengan mahasiswa karena tidak objektif. Biarkan mahasiswa bekerja sama dengan eksternal. Seperti itu namanya business pitch. Serius Pak, mereka presentasi apapun yang terjadi wajib kalau mau lulus di semester tersebut. Jadi mahasiswa tidak bisa menghindar. Pak, gimana kalau sakit, bla 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 bla? Silahkan ikut di tahun berikutnya. Contohnya, tahun ini adalah tahun prototyping. Mahasiswa sudah sibuk tuh, pergi ke studio foto, pergi ke studio desain karena mereka harus membuat video, foto, produk, desain dan lain sebagainya. Semua ada di lantai 7. Kalau Bapak Ibu mau lihat silahkan. Ya, di sana ada studio foto, komputer dan lain sebagainya. Mereka sudah mulai sibuk mempersiapkan prototyping. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau misalkan ditanya, memungkinkan tidak gitu ya. Dalam perjalanan 8 semester, bisnisnya juga akan tercipta, sangat memungkinkan. Tadi kita sudah sampai semester 5. Artinya ada satu kegiatan yang disebut dengan pitching.
Teori ada, praktek ada, indikatornya mereka wajib mengumpulkan. Di mana di akhir semester 5, pada saat mahasiswa masuk ke semester 6, mereka masuk ke yang namanya inkubator. Tapi ini pilihannya. Karena di semester 6 pilihan studi abroad, pergi ke luar negeri. Yang kedua inkubator, langsung berbisnis di lantai 9. Lalu yang berikutnya internship, mereka magang di perusahaan. Ini free bagi mereka, terserah memilih, yang disebut dengan kampus merdeka. Ya. Nah, pada saat itu sebelum mereka masuk ke semester 6, di semester 5 ini pembuktian salah satu indikator yang ada di dalam SRL adalah mereka wajib membuat legal aspek. Apa itu? Hak cipta dari ide bisnisnya, agar mereka bisa lulus di semester 5 dan bisa masuk ke semester 6. Pak, boleh nggak sih? Suka ada yang ngotot ya orang tuanya, kan bisnis ini untuk anak saya, nggak peduli Pak. Kalau Bapak mau kasih bisnisnya sama anaknya silahkan, tapi jangan itu yang dilaporkan untuk lulus di prodi CP. Biarkan anaknya membuat legal aspek sendiri, percayakan sama kami. Ya, karena nanti di sini di semester 5 pada saat business speech, mahasiswa akan kita guidelines. Kamu harus sudah punya logonya silahkan dipatenkan bersama kami. Kamu harus sudah punya hak ciptanya silahkan didaftarkan bersama kami. Karena itu syarat masuk ke semester 6. Di sini harus sudah transaksi. Ya, transaksi keuangan harus sudah masuk. Ya. Di semester 6 dan semester 7 pilihan tadi ya, tetapi di semester 7-nya mahasiswa wajib melaksanakan bisnis berjalan. Transaksinya, laporan keuangannya itu wajib berjalan. Jadi salah satu ukuran di SRL 7 ya, ukuran di SRL 7, laporan keuangan minimal 6 bulan berjalan yang dilaporkan dengan cara rekening koran atas nama beliau. Baru bisa lulus di semester 7. Seperti itu ya. Jadi pada saat semester 8 bagaimana? Mahasiswa sudah tidak worry karena bisnis sudah ada, tesis tinggal dilaporkan. Karena di tesis di kami itu bukan tesis ilmiah ya. Tesis di kami itu adalah tesis laporan bisnis. Artinya apa? Bisnisnya sudah selesai di semester 7, mahasiswa cukup melaporkan. Melaporkannya langsung di semester 7 boleh, berarti sambil jalan gitu ya. Sedangkan mau dilaporkan di semester 8 juga boleh. Berarti lulusnya 4 tahun. Boleh nggak 3 tahun, Pak? 3 tahun setengah gitu ya. Boleh, berarti laporannya wajib dilakukan bersamaan di semester 7. Sebenarnya sederhana, nanti mahasiswa akan tahu. Pak, kalau saya mau 3 tahun setengah sama 4 tahun bedanya di mana? Bedanya nanti di semester 6. Ini kan pilihannya, 6, 7 itu pilihan. Mahasiswa di semester 6 dan 7 itu pilihan. Tetapi di semester 6 itu pilihan mutlak. Jadi di semester 6 itu ada 3 yang mahasiswa boleh pilih. Mau masuk inkubator, mau masuk studi abroad ke luar negeri, atau mau internship di perusahaan. Mahasiswa boleh pilih. Ya. Untuk mahasiswa yang 3 tahun setengah hanya boleh memilih 1, yaitu inkubator di semester 6. Artinya di semester 7-nya langsung tesis. Tapi kalau mahasiswa di semester 6-nya ada yang ke luar negeri, ada yang internship, maka dia tidak bisa 3 tahun setengah. Karena laporannya wajib dilaporkan di semester 8, bukan di semester 7. Seperti itu ya. Ya biasanya mahasiswa sudah paham kok. Dan berdasarkan kebiasaan kami dari awal gitu ya, berapa persen Pak mahasiswa yang lulus 3 tahun setengah? 50%. Karena rata-rata mahasiswa kami itu otaknya otak bisnis atau otak duit. Dibandingkan dengan saya extend 1 semester bayaran mahal, mendingan mama, papa itu duit kasih ke kami untuk berbisnis. Makanya setengahnya dari kami. Rata-rata semester 6 itu sudah sibuk persiapan mau tesis di semester 7. Sedangkan mahasiswa yang pergi ke luar negeri, mahasiswa yang pergi ke perusahaan, mereka sudah nyadar, Pak, kami di semester 8 lulusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Intinya, pertanyaan di awal ya, bisa nggak sih berbisnis pada saat kuliah? Bisa, karena kami mengukur SRL-nya dari 1 sampai 8 itu per semester.
apapun mata kuliah yang ada di setiap semesternya selalu kita hubungkan dengan SRL-nya. Dan perlu diingat, setiap SRL itu ada indikator. Indikator itu dikatakan lulus atau tidak, semua indikatornya harus tercapai. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya bisa, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Karena biasanya nanti di awal saya kasih tahu, kalau mau lulus bisnis berjalan. Tapi kalau mau extend di sini ya sudah santai-santai, bisnis akan berjalan. Karena syaratnya mau lulus ada bisnis, nggak ada bisnis jangan harap bisa lulus. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Disilakan Pak. Terima kasih Dr. Doni.